Hal ini jarang sekali ya kalau misalnya kita masih usia remaja timbul melasma, biasanya yang ada adalah flek bekas jerawat. Namun jika sudah terjadi pada usia remaja, maka kita dapat mengatasinya. Yang pertama yaitu dengan menggunakan sunscreen, kemudian reapply sunscreen setiap 4 jam sekali, menggunakan krim malam yang mengandung whitening agent, dan melakukan treatment on clinic. Selain itu, di dalam ruangan kita juga tetap harus menggunakan sunscreen pastinya. Akhirnya kita kembali lagi ke Q&A, lagi puasa nih dan sebentar lagi lebaran, pastinya kita ingin cerah, ingin glowing. Nah, untuk kali ini kita akan membahas segala hal mengenai whitening, baik infus, injeksi maupun krim yang digunakan untuk wajah kita. Mengenai infus atau injeksi, apakah boleh dilakukan pada saat bulan puasa? Kita boleh menanyakan kepada ustadz masing-masing bagi yang muslim karena memiliki paham yang berbeda-beda. Kita lanjut ke pertanyaan pertama dari Weni Septiani. Selamat malam dokter. Dok, kalau saya kulit makin cerah itu malah timbul fleknya ya dok. Terima kasih infonya dan tips dari dokter, semoga bisa saya ikuti biar kulit saya bebas dari flek. Nah, jadi jika kita menggunakan whitening agent ataupun krim pencerah wajah dan di sekitarnya atau di kulit wajah kita terdapat flek, ini wajar sekali terjadi karena warna kulit yang tidak merata. Ada beberapa solusi. Yang pertama pastinya kita harus tetap menggunakan sunscreen secara optimal. Untuk menghilangkan flek biasanya terdapat di kandungan krim malam ataupun serum yang digunakan pada malam hari. Jadi kita bisa mensiasati atau konsultasi kepada dokter untuk memberikan kandungan whitening agent yang kadarnya lebih rendah pada daerah yang sudah cerah dan lebih tinggi pada daerah yang melasmanya atau fleknya masih terlihat jelas. Hal ini untuk menyamaratakan warna kulit kita. Harus diingat sekali lagi bahwa kita harus mengkonsultasikannya kepada dokter yang kompeten yang terdekat dengan klinik dari Mbak Weni sendiri. Lanjut ke pertanyaan kedua dari Mbak Dian Panjaitan. Dokter, apakah suplemen whitening bisa dikonsumsi barengan sama suplemen untuk program hamil? Di video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa suplemen whitening biasa mengandung antioksidan yaitu glutathione, vitamin C, di mana glutathione ini adalah mother of antioksidan. Jadinya jika digunakan pada saat program hamil itu bagus sekali dan tidak akan menyebabkan efek negatif bagi tubuh kita. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Eki, di mana Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya dok, di daerah bagian garis contouring, mungkin di daerah sini ya, itu berwarna coklat. Saya takut kalau itu flek. Cara mengatasinya bagaimana? Jadi banyak sekali masalah seperti ini karena kita menggunakan make up ataupun contouring yang berwarna coklat di daerah tersebut yang berulang-ulang sehingga menimbulkan warna yang menetap pada kulit kita. Solusinya yang pertama yaitu kita harus menggunakan sunscreen tetap dan kemudian menggunakan krim malam yang mengandung pencerah untuk menyamarkan warna kulit yang tidak rata tersebut. Yang ketiga, kita harus menghindari penyebabnya dengan mengurangi penggunaan contouring di area tersebut untuk meratakan warna kulit kita. Jika Mbak Eki ingin menggunakan treatment on clinic, bisa jadi IPL ataupun chemical peeling dapat dijadikan pilihan untuk meratakan warna kulit kita. Pertanyaan berikutnya ini berhubungan dengan infus whitening, yaitu pertanyaan dari Mbak Novita Sari. Dok, kenapa ya setelah infus whitening ngerasa mual kayak pusing gitu padahal udah makan sebelumnya? Ini karena tidak dijelaskan bahwa melakukan infus di mana dan sebagainya, tapi perlu kita ketahui ketika kita melakukan infus whitening, kandungannya biasanya adalah glutathione dan vitamin C. Pada umumnya, jika terdapat mual berarti ada yang alergi dari salah satu zat tersebut. Biasanya ada beberapa klinik yang melakukan tes alergi terlebih dahulu ketika kita melakukan infus whitening. Ini pasti lebih baik.
Namun bisa disimpulkan dari kebanyakan yang saya alami ketika praktek, banyak yang alergi, tidak banyak sih, ada beberapa yang alergi terhadap kandungan daripada vitamin C. Coba konsultasikan dan tanyakan kepada dokternya apakah kandungan daripada infus whitening tersebut. Misalnya vitamin C-nya apakah dari jenis sodium ascorbik ataupun ascorbic acid, karena kalau mengandung ascorbic acid, ini banyak yang menimbulkan mual pada tubuh kita. Dan selanjutnya, jika melakukan infus sendiri di rumah, misalnya banyak sekali sekarang dijual di e-commerce atau online, itu harus hati-hati sekali karena kita tidak tahu siapa yang memproduksinya, apakah itu original atau tidak. Ini harus hati-hati sekali karena masuk melalui vena langsung ke aliran darah tubuh kita. Jadi jika ingin melakukan infus whitening, lebih disarankan melakukannya di klinik dengan dokter yang sangat memahami kandungan dan dari mana produk tersebut berasal. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, masih mengenai infus whitening dari Mbak Sri Rezeki Amalia. Dok, aku udah 25 kali infus tapi nggak ada naik tone sama sekali, kenapa ya? Jadi ini sejujurnya tidak dijelaskan oleh Mbak Sri Rezeki menggunakan infus apa, dilakukan di mana, dan jarak 25 kali ini dilakukan dalam jangka waktu berapa lama, dan apakah obat yang digunakan selama 25 kali tersebut sama atau tidak. Untuk mendapatkan hasil yang optimal pastinya kita perlu trik karena metabolisme setiap orang berbeda-beda untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Saya bagikan trik suksesnya di sini. Yang pasti yang pertama, tubuh harus dalam keadaan sehat. Yang kedua, kita harus konsisten dan rutin apalagi ketika awal-awal treatment. Jadi ketika sudah melakukan infus whitening 4-6 kali namun tidak ada perubahan, sebaiknya konsultasikan kepada dokter. Bisa jadi nanti ada pilihan untuk infus pencerah yang lain dari dokternya. Dan kemudian yang ketiga, tanamkan di dalam diri bahwa cantik tersebut tidak harus putih, tapi setidaknya cerah, itu sudah menjadi lebih baik. Yang keempat, perbanyak minum air putih. Yang kelima, hindari merokok dan hindari alkohol. Dan yang keenam, konsultasilah dengan dokter yang kompeten dan sangat memahami mengenai infus whitening. Pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan bonus dari Inge, di mana dok, timbul melasma itu bisa di usia muda kah? Dan cara apa untuk mengatasi pada pemula memudarkan melasma tersebut? Terima kasih. Nah, usia muda di sini kemungkinan remaja. Hal ini jarang sekali ya, kalau misalnya kita masih usia remaja timbul melasma, biasanya yang ada adalah flek bekas jerawat. Namun jika sudah terjadi pada usia remaja, maka kita dapat mengatasinya. Yang pertama yaitu dengan menggunakan sunscreen, kemudian reapply sunscreen setiap 4 jam sekali, menggunakan krim malam yang mengandung whitening agent, dan melakukan treatment on clinic. Selain itu, di dalam ruangan kita juga tetap harus menggunakan sunscreen pastinya. Untuk kali ini 6 pertanyaan terlebih dahulu. Silahkan bagi yang ingin bertanya mengenai apapun di kolom komentar. Insya Allah saya akan menjawabnya dengan maksimal. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu lagi di tips, jurnal, dan Q&A Dr. Ika berikutnya.